Konflik di Timur Tengah tidak kunjung mereda, justru makin memanas. Wilayah konflik pun meluas. Yang terakhir, informasinya adalah Israel telah menginvasi Lebanon dengan alasan untuk menyerang kelompok Hizbullah. Untuk mengetahui kondisi terkini dan bagaimana potensi deeskalasi konflik ini, saya akan diskusikan langsung dengan kuasa usaha @interim KBRI Beirut, Yosi Aprizal, dan juga pengamat politik Timur Tengah, Islah Bahrawi. Selamat malam, Pak Yosi, Pak Islah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Zaza. Baik, Pak Yosi, kondisi terakhir di Lebanon seperti apa, Pak, hingga saat ini? Ya, betul sekali. Jadi memang sejak eskalasi di tahun lalu sampai hari ini tidak terjadi penurunan eskalasi, malah justru pertempurannya semakin sengit. Bermula dari selatan, malah sampai saat ini itu terus meluas. Dini hari tadi kita mencatat ada serangan di Lebanon Utara dan di selatan sendiri, contohnya seperti desa Adaise dan juga beberapa titik itu sudah pihak Israel sendiri mulai melakukan infiltrasi wilayah Lebanon yang tentu mendapat perlawanan juga dari kelompok Hizbullah. Baik, itu artinya wilayahnya benar-benar meluas ya hingga wilayah utara. Saya mau ke Pak Islah terlebih dahulu. Pak Islah, bagaimana melihat hal ini? Ini konfliknya meluas dari selatan awalnya, kemudian langsung ke utara dalam kurun waktu tidak sampai 1 pekan, Pak Islah. Ya, konflik di kawasan sekitar Israel, Levan ya, kita sebut sebagai Levan ini antara Lebanon, Suriah dan juga Palestina ini sebenarnya sangat ditentukan oleh konfigurasi politik baik di sisi Palestina atau di sisi Israel sendiri. Kebetulan memang konfigurasi politik di antara kedua belah pihak ini dikuasai oleh orang-orang yang doyan perang gitu. Terutama di Israel, Partai Likud ini adalah partai sayap kanan yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu yang memang doyan perang gitu. Nah, ini yang kemudian membuat hal-hal seperti konflik seperti ini seolah-olah memang selalu eskalasinya tidak bisa diturunkan. Berbeda dengan ketika konfigurasi politik di Palestina ketika zaman Yasser Arafat dan juga di Israel ketika zaman Shimon Peres dari Partai Kadima misalnya, ini kan memang lebih mengedepankan rekonsiliasi dan diplomasi. Nah, kebetulan yang sekarang berada di Palestina maupun di Israel ini adalah dua kelompok yang berkuasa dan sama-sama bergaris keras gitu. Dan kelompok-kelompok yang mengedepankan diplomasi ini akhirnya menjadi tidak mendapatkan tempat dalam konfigurasi politik itu, sehingga ya kita tahu Benjamin Netanyahu ini adalah the menace gitu, orang bandel, orang nakal yang memang tidak mau diajak untuk kompromi, dia selalu ingin perang, dan sehingga akhirnya eskalasinya semakin meluas. Kalau saya dengar terakhir dari Pak Yosi tadi ini sudah ke Tripoli ya, ke Lebanon Utara, ini kan sangat mengkhawatirkan dan saya kira memang diperlukan satu perundingan yang sangat komprehensif dan extraordinary untuk menghentikan aksi-aksi dehumanisme dari kedua belah pihak ini. Tidak ada peperangan yang harus dirayakan. Menurut saya apapun perdamaian itu jauh lebih indah, jauh lebih memungkinkan untuk bisa menjaga peradaban manusia di sekitar wilayah itu. Baik, berbicara doyan konflik ya, Benjamin Netanyahu doyan konflik. Kalau kita ketahui bahwa sebenarnya sejarah Israel menyerang Lebanon tuh bukan baru 1 tahun 2 tahun ini. Saya mau ke Pak Yosi, melihat sejarah perperangan yang terjadi, konflik yang terjadi antara Israel yang menyerang Lebanon. Apa yang berbeda pada tahun ini, Pak? Karena tahun ini alasannya karena di sana ada Hizbullah. Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita bilang Lebanon ini juga bukan negara normal. Jadi sejak dulu sudah banyak terjadi pertempuran, perang, baik melawan Israel bahkan di dalam negaranya sendiri, itu ada perang sipil. Dan kita ingat peperangan di tahun 2006, kemudian mulai ditempatkan pasukan perdamaian PBB, dan sampai hari ini Indonesia menjadi kontributor terbesar. Kita yang paling banyak pasukan anggota perdamaian kita di sana. Nah, tentu perbedaannya justru saat ini Lebanon itu tengah dalam kondisi krisis yang sangat buruk sejak 2019. Dia mengalami krisis di berbagai bidang kehidupan,
mulai dari krisis ekonomi sampai krisis kepemimpinan. Jadi sejak 2022 belum ada pemerintahan definitif di Lebanon. Nah, ini yang justru kondisi seperti ini menuntut itu ada terbangunnya kesatuan di antara kalangan-kalangan berbeda di Lebanon. Belum ada pemerintahan definitif. Pak Islah, apakah belum ada pemerintahan definitif dan juga kondisi ekonomi politik yang saat ini terjadi di Lebanon menjadi salah satu alasan mengapa Israel dengan mudahnya melakukan invasi ke sana? Ya, saya kira memang ketika konflik politik di Lebanon ini tidak dalam posisi mapan, dia pasti mengalami vulnerability yang tinggi, mengalami kerentanan yang tinggi. Sehingga yang ada adalah pasukan-pasukan paramiliter yang kita sebut itu Hizbullah misalnya, yang akhirnya menjadi andalan negara dari Lebanon untuk menghadapi berbagai invasi. Nah, ini kan sebenarnya kelompok-kelompok paramiliter ini juga warisan dari perang sipil yang kemudian melakukan rekonsiliasi. Nah, hal-hal seperti ini memang pasti akan dilirik oleh partai sayap kanan seperti Benjamin Netanyahu. Ini adalah satu kerentanan yang ada satu kesempatan momentum untuk bisa melakukan invasi, dan itu terjadi. Dan yang mungkin saya ingatkan juga kepada kita ya, bangsa Indonesia ya, bahwa konflik di Israel dan sekitarnya ini, kalau istilahnya Simon Sibek Montefiore itu, memang peradaban di wilayah-wilayah ini dibangun dari darah yang berlapis-lapis gitu. Dan ini memang konflik apa yang terjadi hari ini mungkin edisi yang kesekian ratus, sekian ribu kali, karena konflik di wilayah ini memang ribuan tahun. Dan bukan unik sih sebenarnya, ironisnya di Indonesia ini selalu dilekatkan dengan atribusi agama. Ya. Ini yang menurut kita yang harus kita sadari, bagaimanapun ini adalah konflik politik. Ya. Tidak boleh dibawa ke dalam ranah-ranah atribusi agama. Meskipun memang atribusi agama itu tidak bisa dihindari, karena memang ini adalah alat-alat permakluman perang yang selalu dipakai oleh berbagai orang yang terlibat dalam konflik di wilayah ini selama berabad-abad. Berbicara mengenai konflik politik, apakah serangan yang terjadi ke Lebanon oleh Israel ini merupakan salah satu serangan balasan akibat kemarin Iran menyerang Israel? Ada hubungannya tidak Iran Israel dengan hari ini Israel menyerang Lebanon dengan alasan Hizbullah? Pak Islah. Ya, saya kira begini ya, kita tidak bisa menafikan kronologi terjadinya konflik yang kemudian menuju eskalasi tinggi hari ini. Kita tahu ketika itu dilakukan oleh Hamas melakukan serangan terhadap masyarakat sipil di Israel pada bulan Oktober tahun 2023, yang kemudian berujung terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh dan juga kemarin adalah ketua Nasrullah ya. Nah, ini kan akhirnya menyeret paksa Iran sebagai satu negara yang punya kepentingan dengan proksi-proksi yang dibunuh, dan apalagi Ismail Haniyeh dibunuhnya di dalam negeri Iran. Ini tentu saja akan menyeret paksa sosok Iran dalam satu wilayah pertempuran yang biasanya Iran itu tidak pernah terlibat secara langsung dalam berbagai konflik di sekitar kawasan Levan ini. Nah, tapi kemudian berbagai proksi dan kepentingan-kepentingan sayap-sayap politiknya Iran, anak ideologis Iran yang ada di Lebanon yang bernama Nasrullah ini dibunuh oleh Israel, mau tidak mau Iran akhirnya harus terlibat di dalam konflik ini. Dan ini akan semakin membuat ini rumit, menjadi satu peperangan yang multisektor dan juga spektrumnya semakin meluas. Apalagi Israel juga menyerang Yaman dan sebagainya. Ini tentu bukanlah perang yang sangat sederhana. Nah, dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan satu patron yang bisa mendamaikan semua ini. Memang sayangnya konfigurasi politik Israel dan konfigurasi politik di negara-negara sekitar ini memang tidak memungkinkan untuk melakukan proses diplomasi. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan berikutnya yang sangat rumit sekali, dan perlu kita ketahui konflik di sekitar kawasan ini memang bukan pertama kali. Ini adalah konflik beranak konflik, dendam beranak dendam. Yang membuat semakin rumit adalah atribusi-atribusi agama yang melekat di dalam setiap konflik. Siapa yang paling berpotensi sebenarnya menjadi patron untuk melakukan upaya deeskalasi, Pak Islah?
Ya, menurut saya ada dua negara besar yang selama ini menjadi patron dari Israel, misalnya Amerika, dan juga dari Iran sendiri yang menjadi patronnya, yang bisa dijadikan rujukan adalah mungkin Rusia ya. Tapi ini kan sebuah war industry gitu. Ini bagaimanapun kita tidak bisa melihat secara sederhana. Ini adalah persoalan-persoalan industri perang yang juga melibatkan berbagai kepentingan di dalam kawasan itu, termasuk juga bagaimana shifting strategi permainan global ini juga kemudian tumpah di sana. Kita bisa melihat bagaimana spektrum negara-negara yang kemudian hari ini berada dalam ambiguitas, termasuk negara-negara Arab di sekitarnya. Nah, ini memang diperlukan satu kearifan yang tinggi ya untuk bisa menyelesaikan semua ini, karena bagaimanapun korbannya adalah orang-orang sipil, terutama Israel yang selalu menjadikan target adalah orang-orang sipil dengan dalih orang-orang sipil ini sebagai tameng. Tapi memang Israel bukan Iran. Menurut saya serangan kemarin Iran itu lebih menyasar ke berbagai situs-situs militer. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau perang ini eskalasinya semakin meninggi, Iran juga pada akhirnya menggunakan jurus dewa mabok. Dan ini akan bisa juga menghantam berbagai situs-situs sipil. Nah, tidak kita inginkan, dan tentu saja kita semua berharap atas nama kemanusiaan, perang ini tidak boleh sedemikian rupa karena merasa Israel menang atau merasa Iran menang. Ini menurut saya sangat miris sekali, karena korban manusia yang terbunuh itu membunuh terhadap seluruh manusia di muka bumi ini. Baik. Kurang lebih kan seperti itu. Baik, berbicara mengenai korban, saya mau ke Pak Yosi. Pak Yosi, bagaimana kondisi warga di sana, terutama warga negara Indonesia, kemudian jumlah korban seperti apa? Ya baik, jadi kalau jumlah korban kita lihat dari pemerintah Lebanon sendiri melaporkan itu sampai saat ini itu korban udah lebih dari 2.000 orang dan bahkan 9.000 orang lainnya terluka berbagai kondisi, dan tentu jumlah ini akan terus berkembang ke depannya. Nah, tentu dalam kondisi ini pula kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon, tentu kewajiban utama kami adalah memberikan perlindungan kepada warga kita. Terpantau sampai hari ini semuanya dalam kondisi baik, dan kita terus mengupayakan langkah-langkah untuk dapat melakukan evakuasi. Sampai saat ini kita sudah berhasil mengeluarkan 65 orang warga kita, dan selanjutnya kita sedang persiapkan langkah-langkah evakuasi berikutnya, tentu dengan melihat perkembangan kondisi yang ada, baik penerbangan ataupun melalui jalur darat. Nah, tentunya kami juga berharap warga negara Indonesia di Lebanon yang masih ada saat ini untuk terus meningkatkan kewaspadaan mereka, mengamati setiap hal yang terjadi di lingkungan mereka, untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita juga sudah menyiapkan shelter. Saat ini sudah ada 32 warga negara kita yang terdampak, tinggal di daerah yang tidak aman, dan saat ini berlindung di shelter KBRI. Tentunya kita juga harapkan warga negara Indonesia untuk terus menjalin komunikasi intens dengan kami di perwakilan. Baik, kemudian untuk bantuan bagi para korban seperti apa di Lebanon, sudah dari mana saja, dan juga bagaimana dengan pasukan perdamaian dari Indonesia, Pak? Ya, kalau bantuan sudah banyak kita catat bantuan dari berbagai negara, termasuk yang terakhir itu ada permintaan dari pemerintah Lebanon untuk bantuan medis, peralatan dan obat-obatan yang mereka butuhkan untuk merawat para korban. Ini pemerintah kita juga sedang mempersiapkan saat ini untuk bisa memberikan bantuan. Kita harapkan tentunya bisa dikirimkan bantuan dalam waktu secepatnya. Mungkin itu. Baik, Pak Islah. Baik, Pak Yosi, maaf. Kemudian terakhir, Pak Islah, singkat saja tadi berbicara mengenai bantuan dari Indonesia ke Pak Islah, saya mau bertanya mengenai bagaimana peran Indonesia dalam konflik di Timur Tengah yang sepertinya belum ada tanda-tanda deeskalasi, karena akhir-akhir ini setidaknya setahun belakangan Menteri Luar Negeri kita Retno Marsudi begitu intens untuk menyuarakan mengenai deeskalasi di Timur Tengah. Pak Islah. Saya kira Indonesia
peran penting di sini untuk bisa menggagas adanya rekonsiliasi diplomasi dalam konteks untuk mendamaikan semua pihak ya. Meskipun Indonesia tidak punya hubungan diplomatis dengan Iran, tapi setidaknya Indonesia bisa membuat pihak, termasuk juga patron-patron dari klien-klien yang hari ini sedang bertikai, termasuk juga negara-negara yang menjadi rujukan konflik hari ini. Saya kira Indonesia sebagai sebuah negara yang sejak awal memang selalu berada dalam posisi netral dan non-blok, dan Indonesia sejak awal, sejak zaman Soekarno, sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini memang harus betul-betul berbasis humanism. Kita melawan setiap apapun yang melakukan upaya-upaya dehumanisasi. Ini jelas. Ini adalah amanat bangsa bagi kita hari ini, sehingga pemerintah bisa mengambil peranan aksi-aksi dehumanisme yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh Israel, oleh Iran, oleh Lebanon, oleh Palestina, Hamas, Qassam Brigade, dan juga berbagai kelompok-kelompok yang hari ini bertikai harus dihentikan. Baik. Karena bagaimanapun ya, kalau kita berbicara tentang peradaban masa depan, peradaban manusia masa depan, maka kita harus bisa menjejalkan kedamaian ke dalam peradaban manusia hari ini. Baik. Baik, terima kasih pengamat politik Timur Tengah Islah Bahrawi dan kuasa usaha ad interim KBRI Beirut, Bapak Yosi Aprizal telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia.